Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basi-basi lagi kita mulai ceritanya. Haha, anak itu akan mati. Ya, hanya sepotong sampah dari alam langit melonjak tingkat 9 berani menantang kekuatan formasi pertahanan nasional kekaisaran kita, aku sungguh tidak sabar untuk melihatnya berakhir. Setelah pertempuran ini selesai, formasi pertahanan nasional kekaisaran kita akan terkenal di seluruh dunia dan kuat di segala penjuru. Melihat pukulan terkuat dari formasi pertahanan nasional itu berubah menjadi seekor ular piton putih, dan langsung menuju ke Li Longsing. Semuanya tertawa terbahak-bahak karena bangga. Hampir tanpa kecuali, semua orang percaya bahwa Li Longsing pasti akan mati. Namun sebelum tawa mereka menyebar terlalu jauh. Saat berikutnya, semua orang seperti ayam yang dicekik lehernya, dan tawa mereka tiba-tiba berhenti. Mulut semua orang terbuka karena terkejut dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Saat ular piton putih itu mendekat, Li Longsing dan Tan Qianqian bergerak. Salah satu dari mereka memegang pedang Hunyuan Qiankun, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan menebas ke depan dengan keras. Dengan lambaian tangan batu giok, istana es dan salju besar semi-ilusi segera muncul, mengikuti di belakang, dan menghantam ular piton raksasa itu. Hol, dengan tebasan pisau, kepala ular piton raksasa putih itu terpenggal. Istana es dan salju Dao kemudian tiba. Ular piton putih raksasa itu hancur dengan keras, dan menghilang menjadi gumpalan asap. Saat serangan terkuat runtuh, orang-orang dalam formasi mengalami serangan balasan yang parah, membuka mulut mereka dan mengeluarkan seteguk darah. Tidak, ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kedua junior itu bisa dengan mudah menetralisir pukulan terkuat dari formasi pertahanan negara kita? Ini tidak benar, itu pasti tipu daya yang digunakan oleh anak itu. Setelah terbangun dari keterkejutannya, beberapa orang justru mengangkat tangan dan mengusap mata, mencoba mematahkan ilusi yang ada di hadapan mereka. Tapi mengucek matanya pun terasa sakit. Pemandangan di depan matanya masih nyata. Li Longsing dan Tan Qianqian berdiri berdampingan, seperti sepasang dewa, tanpa cedera. Sebaliknya, formasi pertahanan negara yang mereka banggakan malah terpuruk sedikit demi sedikit. Formasi pertahanan negara terkuat, kekuatannya sungguh menantang surga. Tapi setelah satu pukulan, formasi tersebut segera hancur. Pada saat ini, seluruh ibu kota menjadi sunyi senyap. Mereka masih mengejek sebelumnya, Li Longsing pasti akan mati. Namun seketika, situasinya berubah 360 derajat. Adegan ini seperti tamparan keras di wajah semua kultivator. Long Aotian dan yang lainnya merasa ngeri di saat yang bersamaan, dia merasakan pipinya terbakar dan nyeri. Tamparan di wajahnya datang begitu cepat hingga membuat orang lengah. Instruktur Li, Dewi Qianqian, Dewi Qianqian. Setelah terbangun dari keterkejutannya, gelombang sorakan yang menggelegar tiba-tiba datang dari perahu di belakang mereka. Satu demi satu, mereka bersorak liar untuk para pahlawan dan dewi di dalam hati mereka. Li Longsing melirik Long Aotian dan tersenyum, "Long Aotian, apalagi yang harus kau andalkan? Gunakan semuanya." Long Aotian hanya bisa diam, sudut mulut Long Aotian bergerak-gerak, dan wajahnya tampak seperti orang mati, jelek sekali. Sekarang bahkan pertahanan terkuat kekaisaran telah gagal, apalagi yang harus dia andalkan. Dia pikir Li Longsing adalah buah kesemak yang bisa dimanipulasi sesuka hati. Tanpa diduga, semuanya berbalik. Dia mengerti bahwa dia telah gagal total hari ini. Melihat Long Aotian terdiam, Li Longsing mendengus dingin, dan tiba-tiba menyelam dari ketinggian dan bergegas ke bawah. Long Aotian terkejut, blokir dia. Setelah mendengar perintahnya, ratusan orang kuat di sekitarnya tanpa sadar bergegas maju untuk memblokirnya. "Matilah!" Li Longsing mendengus dingin dan mengayunkan pedang Hunyuan di tangannya. Desir. Langit dipenuhi bayangan pedang. Siapapun yang menghalangi adalah musuhnya, dan mereka semua berteriak dan terbang maju. Setelah mendarat, mereka meledak dengan keras dan tidak ada tulang yang tersisa.
Melihat Li Longxing membunuh lusinan orang dengan satu serangan, yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka tidak lagi berani melangkah maju dengan gegabah. Para petapa di belakangnya bahkan berteriak, melarikan diri seperti binatang. Dalam sekejap mata, ada ruang kosong di sekitar Long Aotian. Tidak ada seorang pun di area 100 kaki. Li Longxing menyerang Long Aotian secara langsung dengan pedangnya. Terlalu banyak penindasan. Long Aotian meraung marah, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan meninjunya. Ah! Jeritan melengking bergema di seluruh area. Long Aotian tercengang memandangi lengan yang patah dengan luka halus dan mengeluarkan banyak darah. Dia tidak menyangka bahwa orang terkuat di kerajaan Yan, bahkan tidak dapat memblokir pedang Li Longxing. Berlututlah. Saat Long Aotian tertegun, tekanan mengerikan turun dari langit. Tidak. Long Aotian meraung enggan dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Namun, tidak ada yang berhasil. Di bawah tekanan yang luar biasa itu, Long Aotian menekuk lututnya dan jatuh ke tanah tak terkendali. Memercikkan debu ke seluruh langit. Melihat Li Longxing yang seperti prajurit dewa yang turun dari langit, hati Long Aotian langsung tenggelam ke dasar. Keyakinan akan tak terkalahkan yang dibangun di masa lalu juga runtuh dalam sekejap. Dia memandang dengan putus asa ke arah Li Longxing yang berdiri di depannya dan menertawakan dirinya sendiri, "Aku telah kalah. Jika kau ingin membunuh atau memenggal kepalaku, itu terserahmu." Li Longxing melambaikan tangannya, meletakkan pedang di lehernya, dan bertanya, "Katakan, mengapa kau ingin membunuhku?" Long Aotian menutup matanya dan menunggu kematian dengan tenang. Keras kepala, Li Longxing mendengus dingin, menyingkirkan pedang Hunyuan Qiankun, lalu melambaikan tangan kanannya dan menekannya di atas dahi Long Aotian seperti kilat. Apakah orang ini berpikir jika dia tidak memberitahunya, dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya? Kekanak-kanakan. Di bawah, Tao Ti menelan langit, tidak peduli seberapa dalam rahasianya, semua akan terungkap. Dengan keras, tubuh Long Aotian bergetar hebat, dan mulutnya terbuka dan mengeluarkan raungan melengking. Seluruh tubuh mulai layu dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Esensi, kekuatan darah, energi, kekuatan magis, informasi memori. Semuanya bergegas menuju Li Longxing. Tidak, Long Aotian meraung dengan enggan, "Wei, jika kamu tidak mengambil tindakan, semua rahasianya akan hilang." Dia mengerti bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah Dekan Wei Feng. "Li Longxing, hentikan." Begitu dia selesai berbicara, suara paksaan yang familiar bergema. Segera setelah itu, dua sosok tirani datang berlari dari arah Akademi Pertempuran. Ini sangat cepat sehingga hampir sampai dalam sekejap mata. Merasakan paksaan mengerikan yang datang dari salah satu dari mereka, ekspresi Li Longxing berubah. Dia dengan cepat menarik tangannya dan terbang. Baru pada jarak 100 kaki dia menstabilkan sosoknya. Sudut mulut, darah meluap. Pada saat yang sama, semua organ dalam tampaknya telah rusak parah dan berputar hebat. Li Longxing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua berbaju hitam yang datang bersama Wei Feng. Pria ini berusia sekitar 60 tahun, mengenakan jubah hitam panjang, memancarkan aura dingin seperti es 10.000 tahun. Bing Feng lah yang menjadi pendukung kuat yang diundang oleh Wei Feng. "Saudara Aotian, bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja?" Wei Feng mengulurkan tangan dan membantu Long Aotian berdiri. Long Aotian memelototinya dengan tajam, "Apakah menurutmu aku baik-baik saja?" Wei Feng tersenyum, "Maaf, aku terlambat." "Hah?" Long Aotian mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Tapi diam-diam dia mengumpat di dalam hatinya, "Sial, kau mengira aku bodoh dan akan mempercayai kebohonganmu. Kau jelas tidak ingin menyelamatkanku, kau ingin aku dan Li Longxing bertarung sedemikian rupa sehingga kami berdua kalah dan memanfaatkanku." Belakangan, diketahui bahwa Li Longxing telah menggunakan kekuatan magis khusus, dan dia takut kebenaran akan terungkap, jadi dia harus mengambil tindakan. "Yang mulia, apakah ini Li Longxing?" Mata Bing Feng tertuju pada Li Longxing, dan dia berbicara tanpa ekspresi. Li Longxing mengangguk, "Siapa kamu?" Bing Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum, "Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku,
jadi jika kau tidak ingin menderita, silakan tangkap aku. Li Longxing memberi senyum jahat, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Bukan begitu, haha, coba lihat ini dulu. Kata Li Longxing sambil menjabat tangannya dan mengeluarkan sebuah pedang hitam yang spektakuler, Liontin Giok. Sial, ini. Melihat Liontin Giok itu, Bing Feng yang semula tenang, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Apakah kau ingin mencoba kekuatannya? Li Longxing menyela dan bertanya sambil tersenyum. Bing Feng terdiam, hasratnya bergejolak di hatinya. Sial, itu adalah Liontin Giok penyelamat nyawa yang diberikan oleh pemimpin sekte Zandao. Setelah diaktifkan, bahkan 100 orang tidak dapat menghentikannya. Mencoba kekuatannya, ini hampir seperti mendekati kematian. Saat berikutnya, Bing Feng berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap ia berubah menjadi pelangi hitam panjang dan menghilang di ujung langit. Ah! Tuan Bing Feng melarikan diri. Tuan Bing Feng, jangan pergi. Tuan Bing Feng. Wei Feng menengadah ke langit dan berteriak. Namun Bing Feng mengabaikannya dan kabur ke langit dalam sekejap mata, bahkan nafasnya pun menghilang tanpa bekas. Apa-apaan ini, omong kosong Bing Feng ini terlalu tidak bisa diandalkan bukan? Dia sangat berisik sebelumnya, tapi sekarang dia bahkan tidak berani kentut dan lari begitu saja. Wei Feng hendak menangis, dan terus mengutuk. Long Ao Tian tampak aneh, apakah ini yang disebut bala bantuan yang kau temukan? Wei Feng terdiam. Pada saat ini, pedang dingin ditempatkan tepat di leher Wei Feng. Wei Feng tiba-tiba terbangun. Li Longxing menatapnya dengan mata tajam, katakan padaku, siapa yang menculik orang tuaku? Wei Feng tersenyum pahit, aku menyarankanmu untuk tidak mengetahuinya, jika tidak, nyawamu akan terancam. Li Longxing menjabat tangan kanannya, bagian belakang pedangnya memukul kepalanya dengan keras, berhenti bicara omong kosong, katakan saja yang sebenarnya jika kau tidak ingin mati. Wei Feng berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke, aku akan membawamu menemui seseorang, kau akan tahu segalanya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melompat ke udara dan langsung menuju ke Akademi Pertempuran. Li Longxing dengan santai melambaikan tangannya, meraih leher Long Ao Tian, dan menuntunnya untuk mengejarnya. Tan Qian-Qian dan gadis-gadis lainnya segera mengikuti. Segera, semua orang tiba di Akademi Zandao. Di bawah kepemimpinan Wei Feng, mereka langsung menuju ke inti. Memasuki aula utama dengan banyak batasan, Li Longxing juga tampak serius. Dia diam-diam menguatkan dirinya untuk menghindari skema Wei Feng. Namun, yang mengejutkan Li Longxing adalah Wei Feng tidak mengaktifkan larangan di aula utama untuk menghadapinya, tetapi membawanya langsung ke aula samping di belakang. Mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Li Longxing melihat sekeliling dan menemukan bahwa aula itu kosong kecuali patung setinggi manusia Wei Wei berdiri tegak. Patung itu adalah seorang pria parubaya. Wajahnya setajam pisau, dan keagungannya tak terbatas. Melihat wajah pria parubaya itu dengan jelas, Li Longxing sedikit terkejut, samar-samar dia seolah merasakan perasaan yang familiar. Sepertinya dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak dapat mengingat apapun. Li Longxing mengalihkan pandangannya dan menatap Wei Feng dengan dingin, kau mengatakan akan membawaku menemui seseorang. Di mana orangnya? Wei Feng menunjuk ke patung di depannya, itu dia. Apakah kau bercanda? Wajah Li Longxing tenggelam. Roh jahat yang menakutkan menyapu seperti badai, menyelimuti Wei Feng. Wei Feng gemetar ketakutan dan dengan cepat menjelaskan, aku tidak berbohong padamu. Meskipun dia adalah patung, aku punya metode rahasia untuk mengaktifkannya. Li Longxing dengan santai melemparkan Long Ao Tian ke tanah, mengeluarkan pedang besar dan meletakkan di leher Wei Feng. Aku harap kau tidak berbohong, jika tidak, jika aku menyerang dengan pedang ini, kau akan terbunuh. Wei Feng berkata sambil tersenyum pahit, hidupku ada di tanganmu sekarang, apa aku beraninya berbohong padamu? Aktifkan patung itu. Li Longxing mengerucutkan bibirnya. Wei Feng mengangguk, melangkah ke patung itu, dan berlutut. Saat dia menundukkan kepalanya,
cahaya dingin muncul di matanya. Alasan mengapa dia membawa Li Longsing ke sini bukan karena dia benar-benar takut. Sebaliknya, dia ingin menggunakan tangan tuannya untuk membunuh Li Longsing. Kekuatan tuannya setinggi langit, selama sinar jiwa dilemparkan ke dalam patung, itu bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh Li Longsing. Di masa lalu, sang guru menggunakan metode ini untuk mengambil orang tua Li Longsing. Patung itu setara dengan perantara antara dia dan tuannya. Meski dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai, jiwa mereka bisa menyatu satu sama lain dalam sekejap, membuat patung itu menjadi hidup. Sambil merenung, Wei Feng mengeluarkan sebatang besar dupa yang menyala. Li Longsing memperingatkan dengan suara dingin, "Wei, kuharap kau tidak melakukan trik apapun, jika benar, kau tahu akibatnya." Wei Feng berkata tanpa menoleh, "Jangan khawatir, aku tidak berani." Saat dia selesai berbicara, dupa menyala di tangannya. Pembakaran spontan tanpa api. Wei Feng dengan hormat bersujud kepada patung itu 3 kali sebelum meletakkan dupa di pembakar dupa di depannya. Asapnya perlahan membubung, dan ledakan tumpul datang dari patung itu. Segera setelah itu, patung itu tampak hidup seketika, dan matanya tiba-tiba terbuka. "Sial, bukankah sudah kubilang kalau bukan masalah antara hidup dan mati? Kau tidak boleh menggangguku lagi, kenapa kau ada di sini lagi?" Sebuah suara tidak senang bergema di aula samping. Wei Feng gemetar ketakutan, menundukkan kepalanya dengan cepat, dan menjelaskan, "Tuan, Li Longsing lah yang ingin bertemu denganmu." "Apa? Dia ingin bertemu denganku?" Patung itu terdiam beberapa saat. Wei Feng mengangguk dengan berat, "Tuan, sekarang bawahan ini telah dikendalikan olehnya dan berada dalam bahaya. Nyawaku mungkin dalam bahaya kapan saja. Tolong selamatkan saya." Patung itu tidak menjawab, tetapi mengangkat kepalanya sedikit, matanya tertuju pada Li Longsing. Li Longsing tidak menunjukkan rasa takut dan menjawab, "Katakan padaku, siapa kau? Mengapa kau menangkap orang tuaku? Di mana mereka sekarang?" Dihadapkan pada rentetan pertanyaan Li Longsing, patung itu tiba-tiba tertawa. "Sial, kenapa kau tertawa? Aku menanyakan sebuah pertanyaan padamu." Li Longsing meraung marah. "Seharusnya kau dihukum kalau bicara kasar padaku." Patung itu mendengus tak senang. Cahaya merah menyilaukan keluar dari mata kanannya, berubah menjadi tamparan energi yang aneh, dan menamparkan pipi Li Longsing. "Hancurkan!" Li Longsing mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menyerang dengan keras. Memotong langit dan bumi dengan satu pedang. Tapi saat pedangnya jatuh, ekspresi Li Longsing berubah drastis. Pedang itu seperti menghantam udara, langsung menembus telapak energi, meninggalkan retakan yang tak terduga di tanah. Bentak, Li Longsing tiba-tiba tersandung dan mundur 3 langkah tak terkendali. Dia masih belum lolos dari tamparan itu. Li Longsing meraung marah dan hendak mengambil tindakan lagi. Patung itu menggelengkan kepalanya sedikit dan mencibir, "Kau bajingan kecil, jangan sia-siakan usahamu. Kau bukan tandinganku. Aku akan menghancurkanmu." Mata Li Longsing tiba-tiba memerah, dan dengan jentikan jarinya, potongan liontin giok hitam itu jatuh ke telapak tangannya. Dengan suntikan energi, cahaya hitam dari liontin giok berkembang, dan tekanan kuat yang tak terlukiskan tiba-tiba memenuhi seluruh aula samping. "Hei, bukankah ini aura Wu Yi?" Patung itu juga terkejut dan berkata dengan tegas, "Li Longsing, kenapa kau memiliki liontin gioknya? Wu Yi adalah pemimpin sekte Zhan Dao saat ini. Tanyakan pada penguasa neraka." Li Longsing mengertakkan gigi dan tiba-tiba melemparkan liontin giok di tangannya ke arah patung itu. Dia telah melihat dengan jelas bagian dalam patung itu melalui mata kekacauan. Ada susunan teleportasi kuno khusus yang tersembunyi di dalamnya. Jiwa terbelah yang kuat langsung diteleportasi ke sini melalui susunan teleportasi. Hal ini membuat patung itu menjadi hidup. Li Longsing bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan tandingan patung itu, tapi dia bisa melakukan trik untuk menghancurkan hantu itu. Setelah jiwa yang terbagi dihancurkan, patung itu sendiri juga akan mengalami serangan balik yang parah dan kekuatannya akan menurun. Patung itu menindas Li Longsing karena tak sebanding menjadi lawannya.
Lalu Li Longsing akan membunuh sebagian dari jiwanya terlebih dahulu dengan Liontin Giok itu. Di masa depan, Li Longsing akan mencarinya untuk melunasi semuanya. Tidak, Wei Feng sialan, kenapa kau tidak segera menghentikannya? Patung itu tiba-tiba mengubah ekspresinya dan mengeluarkan raungan yang memilukan. Jelas sekali, dia juga menyadari keseriusan masalah ini. Setelah jiwa yang terbelah dihancurkan, hal itu akan menyebabkan kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki pada jati dirinya. Diperlukan setidaknya 10 tahun untuk pulih dari hilangnya jiwa yang terbelah. Ekspresi Wei Feng berubah ketika dia mendengar itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia segera berguling dan menghindar ke samping. Meskipun dia tidak tahu asal-muasal Liontin Giok di tangan Li Longsing. Namun belum lama ini, bahkan Tuan Bing Feng begitu ketakutan dengan Liontin Giok itu sehingga dia melarikan diri. Tidak perlu bertanya, itu pasti sesuatu yang sangat kuat dan menantang surga. Sekarang tuannya ingin dia menghentikannya, bukankah dia memperlakukannya sebagai umpan? Wei Feng masih ingin hidup, jadi wajar saja dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Wei Feng, kau pantas mati. Melihat Wei Feng berani melanggar perintah, patung itu menjadi sangat marah. Saat suara itu jatuh, asap merah tebal tiba-tiba keluar dari patung itu, dan itu langsung berubah menjadi pria paruh baya semi-ilusi, dan menamparkan Liontin Giok itu dengan telapak tangan yang keras. Ledakan, mata Li Longsing berkilat dingin, dan dia menunjuk dengan tajam. Ledakan, suara keras itu sangat mengejutkan. Ah! Jeritan melengking bergema di aula, dan pria parubaya yang jiwanya telah berubah menjadi hantu segera pingsan. Patung humanoid yang berada tak jauh dari situ juga roboh menjadi pecahan puing di tengah semburan dan berserakan di tanah. Li Longsing, kau binatang kecil, beraninya kau membunuh secercah jiwaku hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Raungan pria parubaya itu bergema di udara. Jalang, bahkan jika kau tidak datang padaku, aku akan datang kepadamu suatu hari nanti. Li Longsing mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, matanya tertuju pada Wei Feng yang gemetar seperti kilat, katakan yang sebenarnya, jika tidak, kau akan mati. Wei Feng mengangguk berulang kali, oke, aku akan menceritakan semuanya padamu. Dia telah menjadi mata tuannya. Seorang pengkhianat, tuannya tidak akan membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Jika demikian, mengapa terus membantu orang lain menyembunyikan sesuatu? Katakan padaku, siapa yang menculik orang tuaku? Di mana mereka sekarang? Wei Feng melirik Long Aotian tidak jauh dari sana dan berkata, 10 tahun yang lalu, orang tuamu ditangkap oleh Long Aotian dan aku menggunakan kekuatan magis kami. Hatinya tergerak, tangan besar yang jatuh dari langit pada waktu itu adalah mahakaryaku dan Long Aotian. Ketika orang tuanya dibawa pergi, meskipun Li Longsing masih muda, samar-samar dia masih ingat bahwa tangan yang menjulang tinggi jatuh dari langit dan langsung membuatnya pingsan. Wei Feng mengangguk dengan berat, ya, itu kami berdua. Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan, tetapi kami juga didorong oleh orang lain dan itu di bawah perintah. Perintah dari siapa? Ekspresi Wei Feng berubah, dan ada sedikit ketakutan di pupil matanya. Katakan, wajah Li Longsing menjadi dingin dan dia berteriak dengan tegas. Wei Feng mengertakkan gigi dan menjawab dengan jujur, kami berada di bawah perintah tuan kami, Raja Xinjiang Selatan. Kami berdua adalah budaknya. Li Longsing terkejut, dan gelombang besar bergejolak di dalam hatinya. Raja dari Xinjiang Selatan Yeye. Melalui buku klasik yang dia baca di masa lalu, Li Longsing sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang seperti apa keseluruhan struktur benua Tianyuan saat ini. Seluruh benua Tianyuan dibagi menjadi 5 wilayah besar. Dongliao, Nanjiang, Yuxi, Saibei, dan Yangyuan. Yangyuan terletak di tengah benua, merupakan wilayah terkaya dan terkuat, dengan banyak keluarga, sekte, dan orang-orang berkuasa. Xinjiang Selatan adalah wilayah terluas. Seluruh Xinjiang Selatan dibagi menjadi 6 negara bagian besar. Yaozu adalah salah satu di antaranya. Kerajaan yang tempat tinggal Li Longsing hanyalah salah satu dari 9 kerajaan Yaozu. Hal ini menunjukkan betapa besar dan luasnya perbatasan selatan ini.
Li Longsing awalnya berpikir bahwa dengan peran sekecil ini, dia tidak akan bisa berhubungan dengan pasukan di Xinjiang Selatan secepat ini. Dia tidak pernah menyangka Raja Xinjiang Selatan sekarang akan terlibat karena urusan orang tuanya. Raja Xinjiang Selatan, Ye, adalah salah satu dari 3 orang super kuat di seluruh Xinjiang Selatan, dan budidayanya luar biasa dan menjadi orang suci. Sejauh mana pencapaiannya, Li Longsing tidak tahu. Dia hanya dapat menyimpulkan secara kasar dari banyak buku kuno yang telah dia baca sebelumnya bahwa kekuatan Raja Xinjiang Selatan mirip dengan pemimpin Sekte Zandao saat ini. Master Pulau Dewa Laut dan Master Sekte Danding berasal dari eselon yang sama. Namun, mengapa orang yang sangat berkuasa seperti Raja Xinjiang Selatan menculik orang tuanya? Mungkinkah orang tuanya menyembunyikan suatu rahasia besar? Memikirkan hal itu, Li Longsing berteriak lagi, "Katakan padaku, mengapa Raja Xinjiang Selatan menangkap orang tuaku?" Wei Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Maaf, aku tidak tahu." Mata Li Longsing menjadi dingin, "Kau tidak tahu, apa masih menolak untuk memberi tahu?" Wei Feng menjelaskan, "Saya benar-benar tidak tahu. Saya juga mengatakan sebelumnya bahwa Long Aotian dan saya hanyalah budak di bawah komando Raja Xinjiang Selatan. Kami harus melakukan apapun yang dikatakannya. Raja Xinjiang Selatan tidak akan memberi tahu kita alasannya sama sekali." Li Longsing merenung sejenak dan memandang Long Aotian, yang terbaring di tanah sambil mengerang. Dia menariknya dari udara, "Berhentilah berteriak, selama kau mengatakan yang sebenarnya, aku akan mengampuni nyawamu." Mendengar ini, Long Aotian dengan cepat berhenti mengerang dan bergumam, "Maaf, aku tidak tahu, karena Wei Feng lah yang menyampaikan perintah kepadaku ketika orang tuamu ditangkap. Aku tidak diberitahu kebenarannya." Sampah. Li Longsing melemparkannya ke tanah. Masih tidak bisa memahami kebenciannya, dia menginjaknya beberapa kali. Long Aotian berteriak lebih keras, "Diam, atau aku akan menginjakmu lagi sampai kau mati." Li Longsing mengangkat kaki kanannya dan berpura-pura menginjaknya. Long Aotian menggigil ketakutan dan segera tutup mulut. Li Longsing berpikir sejenak, menatap Wei Feng dan terus bertanya, "Kalau begitu, tahukah kau di mana orang tuaku sekarang?" Wei Feng menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu. Saat itu, aku menggunakan susunan teleportasi di dalam patung untuk mengirim orang tuamu untuk dikirim langsung ke Raja Xinjiang Selatan. Adapun di mana mereka ditahan oleh Raja Xinjiang Selatan sekarang, saya tidak tahu." Li Longsing mengangkat alisnya, "Jadi, untuk menemukan orang tuaku, aku harus pergi ke Raja Xinjiang Selatan." Wei Feng mengangguk berulang kali, "Ya, selama kamu menemukannya, kamu bisa menyelamatkan orang tuamu." Li Longsing terdiam setelah mendengar itu. Tentu saja dia ingin menemukan Raja Xinjiang Selatan, tapi tidak sekarang. Kekuatannya tidak mengizinkannya. Bukan karena dia takut mati, tapi dia tidak mau melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Kalau tidak, apalagi menyelamatkan orang tuanya, dia khawatir dia juga akan jatuh ke tangan Raja Xinjiang Selatan. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang tuanya. Bum bum bum. Pada saat ini, semburan ledakan mengejutkan tiba-tiba datang dari arah aula utama. Segera, sesosok tubuh berlumuran darah tersandung. Itu orang tua berbaju abu-abu. Tingkat kultivasinya tidak lemah dan dia telah mencapai puncak surga ketujuh dari alam melonjak. Namun saat ini, dia terluka parah dan nyawanya tergantung pada seutas benang. "Bai tua, apa yang terjadi?" Wei Feng kaget melihat lelaki tua berbaju abu-abu itu berlari ke arahnya dengan berantakan. Lao Bai menjawab dengan lemah, "Rumah. Tuan Dekan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seseorang telah masuk ke aula utama. Mereka membombardir batasan saat ini dan ingin masuk." Pada titik ini, Lao Bai tiba-tiba memuncratkan seteguk besar darah, dan jatuh telentang. Setelah jatuh, anggota tubuhnya sedikit gemetar, lalu tidak ada suara sama sekali. "Bai tua," Wei Feng berteriak sedih. Setelah mengaum, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan wajah lamanya langsung menjadi sangat jelek. "Apa yang terjadi?" Li Longsing bertanya dengan ragu. "Ini." Wei Feng ragu-ragu.
Li Longxing berteriak keras, katakan, jika kau hanya terus bergumam, aku akan memenggal kepalamu. Setelah mengatakan ini, pedang Hunyuan Qiankun membentuk busur yang anggun dan diletakkan di lehernya. Saat cahaya dingin energi pedang menembus ke dalam tubuhnya, Wei Feng menggigil ketakutan dan menjawab dengan wajah pucat, seseorang sedang mencoba menemukan harta karun yang ditinggalkan Raja Xinjiang Selatan di sini. Harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Xinjiang Selatan. Apa itu? Li Longxing terkejut. Wei Feng menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam, saya tidak tahu persis apa itu, tetapi ketika Raja Xinjiang Selatan menyerahkan harta itu kepadaku, dia berulang kali memperingatkan bahwa tidak boleh ada kesalahan, jika tidak, aku akan membayarnya dengan nyawaku. Berbicara tentang ini, dia menertawakan dirinya sendiri dan melanjutkan, tetapi itu tidak menjadi masalah sekarang, dia telah ditinggalkan oleh Raja Xinjiang Selatan dan dianggap pengkhianat. Hartanya diambil, dan itu tidak ada hubungannya dengannya. Wei Feng telah memecahkan potnya. Bagaimanapun, dia telah mengkhianati Raja Xinjiang Selatan, dan menambahkan tuduhan membuang harta bukanlah masalah besar. Ketika Li Longxing mendengar itu, hatinya tiba-tiba tergerak. Dia teringat kunjungan malamnya ke akademi di masa lalu. Adegan di tempat inti. Pada saat itu, Xie Mengting diam-diam menyelinap ke aula utama tempat inti dengan sejumlah besar orang kuat, tetapi pada akhirnya dia kembali dengan terluka. Orang-orang yang dia dibawa semuanya dimusnahkan, dan tidak ada satupun yang lolos. Li Longxing mengambil tindakan tepat waktu untuk menyelamatkan Xie Mengting saat itu. Jika tidak, bahkan Xie Mengting pun akan mati karenanya. Setelah itu, Li Longxing menanyakan alasannya kepada Xie Mengting. Xie Mengting sepertinya punya sesuatu yang disembunyikan, tapi dia hanya secara samar-samar memberitahunya bahwa itu untuk harta karun. Mungkinkah harta karun itu ditinggalkan di sini oleh Raja Xinjiang? Li Longxing mau tidak mau memiliki rasa penasaran yang kuat di dalam hatinya. Karena itu adalah sebuah harta karun peninggalan Raja Xinjiang Selatan, itu pasti luar biasa. Kalau bisa dipakai, akan dia gunakan. Sebaliknya kalau tidak bisa dipakai atau diambil, akan langsung dia musnahkan. Asalkan karena dapat menimbulkan masalah bagi Raja Xinjiang Selatan, Li Longxing dengan senang hati melakukannya. Memikirkan hal itu, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah aula utama. Wei Feng, bawa aku ke tempat persembunyian harta karun itu dengan cepat. Petik 2. Ini. Jantung Wei Feng berdetak kencang. Apa kau tidak bersedia?